Gerindra hormati hasil rekapitulasi KPU Jakarta. Tiga kapal Malaysia curi ikan di perairan Indonesia. Pemerintah pastikan tak lagi impor 4 komoditas pangan. Ketua KPK akan kumpulkan para pimpinan lainnya. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Apa kabar Festi? hari ini? Luar Baik biasa ya. baik. Meskipun tadi pagi cuacanya cukup mendung dan juga hujan, tapi tidak juga mengurangi rasa semangat kita untuk terus bangun di pagi hari. Betul. Untuk menyapa pemirsa di Menyapa Pagi Sinpo TV. Betul, terkait headline yang telah kita bacakan Betul. Festi dan pemirsa, di mana ini ada Gerindra yang menghormati hasil Hasil dari- KPU dari Jakarta ya. Betul. Di mana memang pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Ya, mudah-mudahan Pramdul ini bisa menuntaskan dan juga bisa meneruskan program-program yang memang sebelumnya belum diteruskan ataupun belum dilanjutkan. Ini bisa dijalankan dengan baik dan semoga pemerintah ataupun masyarakat Jakarta juga apapun aspirasinya, apapun harapannya bisa terwujud oleh Pramdul. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati hasil rekapitulasi KPU di Jakarta dengan keunggulan perolehan suara pasangan Pramono Bang Dul dengan 50,07%. Dan namun Muzani juga menyebut pihaknya juga menghormati jika ada gugatan terkait hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. KPUD Jakarta secara resmi menetapkan paslon nomor urut 3 Pramono Rano sebagai pasangan yang unggul dari perolehan suara sebesar 50,07%. Menanggapi hal ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pihaknya menghormati hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Jakarta. Kendati demikian, dirinya juga menghormati yang menjadi kewenangan paslon ataupun tim ses yang menggugat terkait hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ya, KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pilkada sudah mengumumkan dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja kita menghormati dan menjunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil pilkada yang diumumkan oleh KPU di Jakarta. Dan kita menghormati itu, tetapi juga kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sekarang lagi berproses setahu saya, tapi sekali lagi, satu, kami menghargai keputusan KPU karena itu adalah lembaga yang punya kewenangan untuk mengumumkan hasil KPU. Kemudian yang kedua, keputusan paslon untuk mengajukan gugatan tentu saja itu menjadi kewenangan paslon dan tim untuk mengajukan gugatan itu. Silakan saja dan kita menghormati semua karena protokol untuk itu dimungkinkan. Dari Jakarta, Fahri Jalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Partai Gerindra menanggapi terkait dengan pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta pada Jumat lalu. Dan menurutnya pertemuan tersebut hanya sekedar balasan kunjungan yang pernah dilakukan Presiden Prabowo di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah pada beberapa bulan lalu. Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta pada Jumat lalu. Pertemuan kedua tokoh pemimpin negara ini pun berlangsung dengan menyantap makan malam bersama. Menanggapi hal ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto hanya sekedar balasan kunjungan
yang pernah dilakukan Presiden Prabowo. Namun saat ditanya isi pembahasan kedua tokoh tersebut, Muzani menyebut hanya membahas yang ringan-ringan saja. Pertama, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah pertemuan balasan. Dari Pak Jokowi membalas atas kunjungan Pak Prabowo ke Solo tempo hari. Itu kan dalam tradisi silaturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silaturahmi itu biasa. Pak Jokowi merasa Pak Prabowo telah mengunjungi beliau di Solo, maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silaturahmi Pak Prabowo ke Solo, maka Pak Jokowi membalas kunjungan itu dengan Pak Jokowi mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dibicarakan ya yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 Joko Widodo bergabung ke dalam partai yang berlambang burung Garuda. Dan menurutnya sebuah kehormatan besar jika Jokowi bergabung ke dalam Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa partai yang diketuai Prabowo Subianto akan sangat terhormat jika Presiden ke-7 Joko Widodo ingin bergabung. Muzani mengatakan bahwa partai yang berlambang burung Garuda ini merupakan partai yang terbuka. Pasalnya, semua pihak sudah mengetahui ketokohan Presiden Joko Widodo selama menjabat gubernur maupun menjabat sebagai pemimpin negara Indonesia ke-7. Kendati demikian, Muzani menyerahkan kewenangan sepenuhnya ke Jokowi terkait bergabung atau tidaknya ke dalam Partai Gerindra. Secara spesifik enggak, cuman prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui, jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan. Tentu saja, tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua. Dan kita kan akan kongres nanti di bulan Februari 2025. Sebelumnya PDI Perjuangan telah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo bukan bagian dari partai yang berlambang banteng lagi. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu lokasi terdampak bencana di Kampung Cihonje, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya itu, pemirsa, Wapres Gibran memberikan arahan kepada pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin dan Kepala BNPB Suharyanto meninjau salah satu lokasi terdampak bencana di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 6 Desember 2024. Kampung ini ditimpa bencana pergerakan tanah yang menyebabkan puluhan rumah rusak berat dan ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya penanganan prioritas terhadap pengungsi, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Wapres juga meminta kepada BNPB dan BPBD serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana dan evakuasi warga yang masih berada di zona bahaya. Sementara kepada masyarakat, Wapres mengimbau agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa kebijakan pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% ini akan berlaku hanya untuk barang mewah. Dan Muzani menyebut PPN 12% tersebut tidak akan dikenakan untuk makanan, minuman, kesehatan hingga pendidikan di sektor yang terkait dengan kehidupan rakyat kecil. Wakil Ketua DPR Dasko memastikan bahwa kebijakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan akan ditetapkan mulai 1 Januari 2024. Senada dengan persetujuan DPR, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut PPN 12% tidak akan dikenakan untuk makanan, minuman, kesehatan hingga pendidikan di sektor yang terkait
dengan kehidupan rakyat kecil. Oleh karena itu, Muzani mengatakan barang mewah yang terdampak PPN 12% tidak akan membawa dampak permasalahan tidak langsung yang akan membebani masyarakat. Dari kajian yang kita dapatkan begitu, artinya PPN tetap diperlakukan tapi hanya untuk barang mewah. Tidak dikenakan untuk makanan, tidak dikenakan untuk minuman, tidak dikenakan untuk transportasi, tidak dikenakan untuk kesehatan, tidak dikenakan untuk pendidikan. Semua sektor yang terkait dengan kehidupan rakyat kecil tidak dikenakan PPN 12%. Hanya barang mewah. Enggak. Sebenarnya dari sisi itu nggak ada problem sebenarnya. Ya. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak ada rencana kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang juga diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2025 mendatang. Dan menurutnya kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil dan juga aman, sehingga tidak memerlukan penyesuaian dalam waktu yang dekat. Usai menghadiri fun run 3 km di kawasan CFD Jakarta Pusat Minggu pagi, Kementerian Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS untuk tahun depan. Menurutnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil dan aman, sehingga tidak memerlukan penyesuaian dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak ada rencana kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada tahun 2025 mendatang. 2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS. BPJS saya rasa kalau lihat dari kondisi keuangannya 2025 harusnya masih aman. Seperti yang diketahui, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik seiring dengan adanya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS. Rumor tersebut diperkuat dengan adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS sebagaimana pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan disebutkan bahwa per 2 tahun kenaikan iuran diperbolehkan, kendati kenaikan tersebut perlu dievaluasi terlebih dahulu, yakni maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025 terkait iuran atau tarifnya akan ditetapkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA di Gedung KPK pada Senin 9 Desember 2024. Dan dalam kesempatan itu pemirsa, Budi menyampaikan perintah Prabowo yang meminta aparat penegak hukum untuk jangan ragu memberantas korupsi. Menindaklanjuti arahan Prabowo, diungkapkan Budi, Kemenko Polkam bersama Kejaksaan Agung, Polri dan Kementerian Lembaga terkait membentuk Dias Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perbaikan tata kelola pada 4 November 2024. Selain itu, Budi menyatakan pemerintah juga akan terus mengembangkan inovasi pelayanan digital khususnya di sektor pelayanan publik seperti e-budgeting dan e-procurement. Tujuannya untuk mengurangi potensi manipulasi, memperkuat transparansi, dan mencegah terjadinya pungutan liar. Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, juga sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam memberantas korupsi, kemudian judi online, penyelundupan, juga di dalam hal pemberantasan narkoba. Oleh karenanya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, Kemenko Polkam beserta Kejaksaan Agung, kemudian Kapolri, dan Kementerian Lembaga terkait, terhitung sejak tanggal 4 November tahun 2024, telah membentuk Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Lebih lanjut, Budi menegaskan perjuangan melawan korupsi tidak akan pernah selesai dan menjadi tanggung jawab segenap anak bangsa.
Menurutnya, setiap masyarakat bisa berperan memberantas rasuah dengan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini hadir dalam acara peluncuran buku pendidikan anti korupsi yang disusun oleh Satgasus Pencegahan Korupsi Polri. Dan acara yang digelar di Auditorium Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peluncuran buku pendidikan anti korupsi oleh Satgasus Pencegahan Korupsi Polri mendapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Listio mengatakan buku yang diluncurkan merupakan sebuah karya yang didasarkan pada pengalaman dan pemahaman mendalam terkait masalah korupsi. Listio menyatakan bahwa buku tersebut diharapkan menjadi referensi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan upaya pencegahannya. Lebih lanjut, Kapolri menegaskan korupsi merupakan kejahatan ekstraordinari yang tidak bisa diatasi hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi memerlukan kolaborasi dengan semua lapisan masyarakat dan instansi, termasuk kementerian dan lembaga pendidikan. Karya terbaiknya, mulai dari pengalamannya, kemudian pemahamannya tentang masalah korupsi, sehingga kemudian itu dituangkan dalam sebuah buku. Dan tentunya ini menjadi kewajiban kita semua agar korupsi yang merupakan kejahatan ekstraordinari ini betul-betul bisa digarap tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh seluruh kementerian. Ada pendidikan, kemudian kementerian-kementerian yang selain melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita bekerja dari hal yang pencegahan, namun juga penegakan hukum juga harus terus diperkuat, sehingga ini semua bisa membawa apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh Bapak Presiden terkait dengan bagaimana mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal untuk mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Jana Bila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Perusahaan migas milik negara PT Pertamina menyampaikan kesiapannya guna menghadapi libur Nataru 2024 yang akan berlangsung selama 18 hari ke depan. Salah satu persiapan yang dilakukan Pertamina yakni pembentukan Satgas Nataru terhadap penyaluran BBM bagi pemudik seperti yang pernah diterapkan pada libur Lebaran lalu. Direktur Utama PT Pertamina Tbk Simon Aloysius Mantiri buka suara soal persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Selama 18 hari ke depan, memastikan seluruh aspek akan terkendali. Melihat arus mudik di akhir tahun ini, Pertamina turut membentuk satuan tugas guna mempercepat penyaluran bahan bakar minyak bagi para pemudik yang hendak berangkat dan pulang selama masa libur Nataru. Dalam kesempatan ini, Simon memaparkan sebanyak 7.786 stasiun pengisian bahan bakar umum akan disiagakan bagi pengendara roda 2 hingga lebih. Adapun selain BBM, Simon turut menyampaikan stok LPG bagi masyarakat selama masa libur akan tersedia melalui stasiun pengisian BULK LPG, SPBE, hingga agen-agen LPG. Dalam masa libur Nataru ini, untuk pertama kalinya Pertamina menurunkan harga pesawat pelita air sebesar 7% lebih rendah dari bulan November, di mana untuk turunnya tiket ini akan berlaku selama bulan Desember. Selain itu, penurunan bahan bakar F-Tour akan berlaku di 19 bandara prioritas dengan pemetaan yakni 3 bandara utama, 5 bandara destinasi pariwisata super prioritas, hingga 11 bandara prioritas lainnya. Dari 1 Desember sampai ke 16 itu kami memberi keleluasaan kepada para airlines setelah kami berikan harga khusus aftur. Dengan demikian airlines nanti yang akan mengatur secara keseluruhan mungkin dengan cross subsidi atau subsidi silang. Dengan demikian harga tiket keseluruhan bisa turun, dan tentunya ini harga tiket turun bukan semata-mata sumbangsi dari Pertamina, tapi banyak juga dari pihak kementerian kelembagaan lainnya, semua dari airlines, dari bandara, jadi banyak faktor, salah satunya itu. Nah, kurang lebih untuk penurunan ini kami perkirakan sekitar 7% penurunan dari harga normal. Dan itu bervariasi, terutama kalau kita pakai patokan di Cengkareng sudah termasuk harga yang terendah dibandingkan beberapa bandara lainnya. Lebih dalam, dengan pembentukan Satgas hingga memastikan penyaluran pasokan bahan bakar bagi masyarakat dapat memudahkan mobilitas para pemudik yang beraktivitas selama periode libur Nataru ke depannya.
Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Siti Fauzia resmi dilantik menjadi Sekretaris Jenderal MPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi kemarin. Dan Siti Fauzia dilantik langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dengan dihadiri sejumlah pimpinan MPR lainnya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi melantik Siti Fauzia menjadi Sekretaris Jenderal MPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Pelantikan ini berlangsung dengan pengambilan sumpah janji yang dilakukan oleh Siti Fauzia sebagai Sekjen MPR baru. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Sekjen MPR saat ini merupakan sekjen pertama yang merupakan seorang perempuan. Oleh karena itu, ia berharap setelah dilantiknya Siti Fauzia dapat menjadikan MPR sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dan mengamankan ideologi negara. Hari ini kami baru saja melantik Ibu Siti Fauzia menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah dalam catatan sejarah Sekretaris Jenderal MPR pertama seorang perempuan, dan mudah-mudahan kinerja dari Ibu Siti Fauzia yang baru saja dilantik bisa lebih bagus, bisa menjadikan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini bisa menjadi lembaga yang mengawal konstitusi, mengamankan ideologi negara, dan bisa menjalankan fungsinya melayani anggota baik secara administratif ataupun keuangan. Di sisi lain, usai dilantiknya menjadi Sekjen MPR, Siti Fauzia mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan. Dirinya pun menyatakan siap menjalankan amanat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan MPR. Saya sangat terharu, saya bangga, dan saya berucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan MPR, baik dari periode 2019-2024
dan 2024-2029. Karena proses untuk mencapai sekjen ini diawali dari periode sebelumnya. Jadi yang terlibat pimpinan 2 periode. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan MPR yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi sekjen MPR. Dan alhamdulillah bangganya saya ini karena apa? Akhirnya MPR pecah telur. Kenapa saya bilang pecah telur? Karena di DPD dan DPR sudah ada sekjen perempuan. Dan di MPR ini adalah pertama sekjen perempuan. Jadi saya berucap syukur alhamdulillah atas kepercayaan yang sudah diberikan, dan itu juga merupakan tugas baru untuk saya di mana saya harus bisa mengemban amanat atau harapan dari pimpinan untuk menjalankan kegiatan MPR ini. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, 3 kapal bendera Malaysia ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka. Dari penangkapan itu, pemirsa, petugas mengamankan 16 orang warga negara Myanmar serta 200 kg ikan. Dalam video terlihat, para petugas sempat melakukan pengejaran terhadap kapal yang berada di lautan Indonesia. Para pelaku sempat ingin berusaha kabur, namun para petugas yang menggunakan senjata lengkap langsung melakukan pengejaran dan akhirnya mengamankan ketiga kapal tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 3 unit kapal berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. 3 kapal berbendera Malaysia diamankan oleh personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Uniknya, meskipun kapal berbendera Malaysia, namun mereka semua diidentifikasi merupakan warga negara Myanmar. Penangkapan tersebut melibatkan 16 awak kapal yang semuanya merupakan warga negara Myanmar. Ketiga kapal tersebut menangkap ikan sekitar 200 kg dengan menggunakan alat tangkap terlarang yaitu trawl, tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini tengah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menyelidiki lebih lanjut. Kerugian negara akibat pencurian ikan oleh ketiga kapal ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa melaksanakan preskon terkait dengan 3 tangkapan kapal berasal dari negara sahabat. Alhamdulillah kita di akhir tahun ini bisa menunjukkan kinerja, bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal fishing dari kapal negara sebelah. 3 kapal sudah terdeteksi oleh kapal kami Hiu 16 yang dikomandoi oleh Saudara Albert. Ini menunjukkan bahwa KKP serius. 3 kapal tersebut kurang lebih kalau di dokumen ini hanya 60 GT, tapi kalau saya lihat dengan physically ini markdown, mungkin sampai 100-an GT. Mereka menggunakan trawl di wilayah perairan Republik Indonesia. Ini akan merusak ekosistem, merusak terumbu karang, dan yang pasti ekologi kita terganggu. Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sering menyampaikan yang namanya ekologi sebagai panglima. Kita terapkan ekologi sebagai panglima, maka kita semua wajib menjaga ekologi tersebut untuk anak cucu kita ke depan. Ini menunjukkan kehadiran kami di laut serius. Dari hasil perhitungan kerugian negara, ya, valuasi yang dihitung kurang lebih 16 miliar dari 3 kapal ini. Kerugian negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke kawasan konservasi Taman Nasional Waikambas untuk meninjau kondisi gajah dan badak Sumatera, 2 spesies yang terancam punah. Dalam kunjungannya, Raja Juli mengaku merasakan campuran perasaan senang dan sedih ketika melihat kondisi satwa di sana. Raja Juli menjelaskan bahwa kesedihan muncul dari kenyataan pahit bahwa populasi badak Sumatera terus menyusut. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Kabar baiknya, Swakarino Sumatera berhasil mencatat pencapaian besar lahirnya 5 anak badak Sumatera. Ini menjadi simbol harapan untuk menyelamatkan spesies ini dari ancaman kepunahan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem hutan yang menjadi habitat alami satwa liar. Dalam pandangannya, keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan lembaga swasta, ilmuwan, dan masyarakat setempat. Selain badak,
TNWI Kambas juga menjadi rumah bagi populasi gajah Sumatera yang jumlahnya terus berkurang. Konservasi di kawasan ini mencakup perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan liar, dan edukasi bagi masyarakat sekitar. Taman Nasional WI Kambas merupakan salah satu simbol perjuangan Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi soal proses pembangunan Masjid Negara yang baru di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan Muzani mengatakan pembangunan Masjid Negara baru di IKN ini akan menjadi sebuah kebanggaan selain Istana Negara yang telah dibangun di IKN. Pemerintah saat ini akan membangun Masjid Negara baru yang terletak di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pembangunan Masjid Negara ini pun diharapkan dapat rampung pada tahun yang akan datang, yakni tahun 2025. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan masjid yang akan menyandang titel Masjid Negara tersebut. Menurutnya, masjid tersebut merupakan salah satu fasilitas utama yang akan menunjang kebutuhan masyarakat di IKN. Ya, Masjid Negara baru yang sekarang sedang dibangun di IKN bagian dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan di IKN, karena nanti kalau kita pindah di IKN, tempat ibadah bagian dari yang dibutuhkan, apalagi kan masjid adalah sarana yang menjadi kebanggaan. Karena itu kami berharap masjid yang sedang dibangun di IKN tidak terlalu lama untuk bisa diwujudkan dan bisa jadi, supaya ada ikon baru, kebanggaan baru di IKN selain istana. Pak, saya tidak tahu kapan masjid IKN jadi. Kami akan tanyakan itu. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, guna meningkatkan mobilitas masyarakat yang hendak berpergian selama arus mudik libur Nataru 2024, PLN memastikan pasokan listrik dipastikan terkendali setelah meninjau langsung dari ketersediaan yang ada. Selain pasokan listrik yang dipastikan aman, PLN juga mengimbau kepada pemudik untuk mengikuti road trip planner bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo mengungkapkan, pasokan listrik bagi masyarakat yang hendak melangsungkan kegiatan ibadah Natal akan berlangsung secara terkendali. Dalam kesempatan tersebut, Darmawan turut menyoroti masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat mengisi daya kendaraan di setiap 23 km sepanjang jalur Trans Jawa dan Sumatera. Adapun dalam kesempatan tersebut, Darmawan mengatakan hal ini diupayakan melalui perintah langsung dari pemerintah bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Nantinya, sebanyak 2.490 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) disebar di titik-titik strategis. Secara teknis, PLN memetakan 5 unit SPKLU akan disiagakan bagi pengendara yang mengalami kehabisan daya listrik di jalan tol selama periode Nataru. Kita ingin memastikan bahwa nanti jalannya ibadah bisa berjalan dengan hikmat, berjalan tanpa ada gangguan apapun. Tentu saja salah satunya adalah pasokan listriknya. Kami sudah melakukan assessment dan maintenance jauh-jauh hari sebelum Natal dan Tahun Baru. Ini termasuk kepada pembangkit kita, pasokan energi primernya, transmisi, distribusi, dan juga seluruh sistemnya. Jadi kami dalam mengantisipasi agar Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan lancar, tentu saja persiapan kami sudah berjalan selama 3-4 bulan yang lalu. Untuk mudik menggunakan kendaraan listrik, ini kami sudah siap, nanti Satgas kami mulai siaga dari tanggal 16 sampai tanggal 9 Januari. 16 Desember sampai 9 Januari. Nah, khusus untuk mudik, kami sudah melakukan suatu assessment, memprediksi bahwa jumlah kendaraan listrik yang mudik dibanding Natal Tahun Baru tahun lalu itu meningkat 2,5 kali lipat. Jadi di Natal Tahun Baru tahun lalu sekitar 2.700, di tahun ini akan lebih dari 7.700 atau 7.800 atau bahkan bisa mendekati 8.000. Lebih dalam, langkah preventif selama momentum libur Nataru 2024 juga diterapkan PLN melalui aplikasi PLN Mobile dan hotline yang tersedia. Dengan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat dalam hal mobilitas selama libur Nataru berlangsung. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV.
Pemirsa, Kementerian Kehutanan terus melakukan kolaborasi antar kementerian, salah satunya dengan Kementerian Kebudayaan. Dan kolaborasi ini pemirsa dilakukan untuk mengajak masyarakat adat menjaga hutan untuk menuju Volu Netsing di tahun 2030. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesa menghadiri workshop konservasi ekosistem hutan untuk pencapaian target Volu Netsing melalui pendekatan pariwisata berbasis budaya di Samsama Living Museum Karangasem, Bali. Salah satu hal yang paling efektif yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan adalah dengan menggunakan hukum adat lokal setempat, dengan merevitalisasi budaya yang memiliki nilai yang sangat luhur untuk menjaga alam. Oleh karena itu, kolaborasi antar kementerian sangat penting, salah satunya dengan Kementerian Kebudayaan, untuk mencapai target yaitu menjadi Volu Netsing pada tahun 2030. Kolaborasi antar kementerian menjadi penting, salah satunya dengan Kementerian Kebudayaan. Kemarin kami sudah bertemu dengan Bro Giring dan teman-teman dari kementerian yang memiliki inisiasi yang luar biasa tentang masyarakat hukum adat dan juga hutan adat. Apa yang kita targetkan jadi Volu Netsing pada tahun 2030 hanya akan bisa terlaksana apabila ada kerjasama dan kolaborasi baik antar kementerian dan dengan civil society, masyarakat, dan termasuk masyarakat adat. Tanpa itu rasanya sekali lagi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan tidak akan pernah tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa menekankan peran perempuan dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Peran perempuan dinilai bukan hanya krusial dalam mendukung perekonomian, namun juga pilar utama dalam menciptakan keseimbangan sosial dan budaya di destinasi wisata. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa dalam talkshow dalam rangka Hari Ibu dengan tema perempuan dalam konteks budaya global yang diselenggarakan oleh komunitas cinta kain Bali di Buleleng, Bali pada Sabtu 7 Desember 2024. Niluh menyatakan peran penting perempuan dalam pembangunan nasional sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Lebih lanjut, Niluh menjelaskan bahwa kontribusi perempuan khususnya di sektor pariwisata tidak bisa diabaikan. Perempuan Indonesia adalah kekuatan budaya yang mampu membawa Indonesia pada masa depan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Dari data yang dihimpun oleh UN Tourism Global and Report on Women in Tourism tahun 2019, ini kita harus berbangga karena jumlah perempuan yang berkontribusi pada sektor pariwisata itu melebihi 50%. Coba bayangkan, dibandingkan dengan laki-laki, lebih dari 50%. Mari kita jadikan momentum ini sebagai panggilan kita semua untuk terus mendukung, memberdayakan, dan juga merayakan peran perempuan dalam pariwisata. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata terus mendukung peran kaum perempuan dalam pengembangan sektor pariwisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, kapal layar motor Lorena Sari tenggelam di perairan Laut Madura, Situbondo, Jawa Timur pada Minggu siang kemarin. Dan 2 penumpang dinyatakan tewas, sementara 1 orang hilang. Sebuah kapal motor Fajar Lorena Sari tenggelam di antara perairan Situbondo dan Madura, Jawa Timur pada 8 Desember Minggu siang. Sebelumnya kapal berangkat dari Pelabuhan Gayam, Sumeneb menuju Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Dalam video terlihat sejumlah tim melakukan penyelamatan terhadap penumpang. Evakuasi penumpang dilakukan oleh kapal Pertamina Berlian Selatan yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Kapal tersebut segera memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan 70 penumpang yang terombang-ambing di laut. Komandan Tim Operasi SAR Basarnas Posar Jember, Jeffrey, mengungkapkan bahwa jumlah penumpang awalnya dilaporkan 51 orang. Namun setelah proses evakuasi di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, ditemukan bahwa kapal tersebut mengangkut 73 orang. Belum ada kepastian mengenai penyebab tenggelamnya Lorena Sari, namun diduga mengarah pada kebocoran lambung kapal saat perjalanan dari Pulau Sapudi menuju Situbondo. Kapal yang terbuat dari kayu itu tidak mampu bertahan hingga akhirnya karam. Dari 51 orang penumpang kapal kayu yang tenggelam itu, 48 orang diantaranya selamat. Sementara 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang hilang. Kini anggota Basarnas Jember melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban yang masih hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya di mana MPR ini mendukung penuh langkah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas korupsi di Indonesia hingga tuntas. Dan menurutnya langkah pemberantasan korupsi ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi momentum setiap insan, pejabat, dan aparat di Indonesia untuk mencegah diri terlibat dalam korupsi. Pasalnya, korupsi di Indonesia saat ini menjadi salah satu astacita pemerintahan Prabowo Gibran agar terbebas dari oknum-oknum maupun pelaku yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh kebijakan tegas pemerintahan Prabowo Gibran untuk memberantas korupsi hingga tuntas. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Gibran sedang memacu berbagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi seperti korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Kalau kita perhatikan pidato Presiden Prabowo sejak pelantikan, pengarahan dalam kabinet, pidato-pidato lain, konsisten, paralel, dan tegas semuanya bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda yang utama dari pemerintahan Prabowo Gibran dalam Kabinet Merah Putih. Jadi, di satu sisi semangat untuk menumbuhkan perekonomian menuju 8% dipacu, di sisi lain hambatan-hambatan yang bisa menjadi faktor pengganggu bagi perekonomian diberantas, termasuk pemberantasan korupsi. Nah, menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang komprehensif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga arah menuju bangsa yang sehat, arah menuju bangsa yang makin kuat, insya Allah akan bisa terwujud. Kami merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah, arah dan tujuannya menuju pada rel yang benar. Mudah-mudahan ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan kepada
kendali kita menuju bangsa yang lebih kuat dari hari ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha ini menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk mewujudkan kemudahan akses pembiayaan ekonomi kreatif. Dan menurutnya pelaku ekonomi kreatif masih kerap kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan untuk pengembangan usahanya. Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Rifki Harsha menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar kementerian, lembaga untuk mengawal regulasi yang berkaitan dengan pemberian kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya untuk meningkatkan skala usahanya. Oleh karena itu, penyediaan pendanaan dan pembiayaan yang memadai menjadi hal penting bagi pelaku ekraf untuk dapat mendorong hilirisasi berbagai komoditas primer dan komersialisasi produk kreatif. Mendekraf Rifki berharap kolaborasi antar kementerian dapat terus dilakukan dalam membuat kebijakan dan regulasi yang berkaitan untuk akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku UMKM. Juga sekarang dalam proses pembagian BMN, akses dari kementerian dan juga beberapa minggu terakhir juga kolaborasi dengan beberapa kementerian juga terus dilakukan. Izin dari paparan yang tadi, kami hanya mohon agar kaitan dengan kebijakan yang sedang dikawal, regulasi yang berkaitan dengan akses pendanaan, itu juga mohon ekonomi kreatif dicantumkan, karena kami akan lebih banyak yang berbasis intellectual property, mungkin perbedaannya nanti dengan UMKM, mungkin ada treatment khusus karena perbankan masih melihat dalam memindahkan dana kepada pelaku ekraf, baik yang skala kecil atau menengah, itu masih berdasarkan aset base. Sementara para pelaku ekraf itu asetnya adalah kreativitas mereka. Regulasinya sudah ada, tapi perbankan mungkin masih bingung dalam menerapkan karena mereka juga ada audit mungkin terkait dengan pemberian dana. Jadi itu juga mohon dibantu untuk dikoordinasikan oleh Pak Menko dan juga ada program-program yang bisa bersinergi dengan lintas kementerian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri ATR BPN Republik Indonesia menghadiri acara temu Korps Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Wakil Menteri ATR BPN dengan warga Korps Kavaleri TNI AD di Markas Pusenkaf TNI AD, Jalan Ciremai, Lengkong, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa berdiskusi tentang masa depan bangsa dan negara hingga rencana peluncuran program Patriot Transmigrasi. Program ini bertujuan mencetak pemuda terlatih untuk mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi. Ia pun mengungkapkan dalam momen ini pun selain berdiskusi, ajang ini menjadi momen silaturahmi. Ini menjadi momen istimewa bagi keduanya yang sebelumnya mengabdi sebagai prajurit TNI AD untuk kembali bersilaturahmi dan berbagi gagasan bersama para perwira kavaleri. Tentunya Korps Kavaleri selalu mendapatkan tempat istimewa di hati kami. Disinilah kami terlahir. Dan kehormatan ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa ikatan kekeluargaan kita tidak akan pernah pudar, dan sekali lagi terima kasih. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Iftah Sulaiman menambahkan bahwa pertemuan ini juga menjadi ajang untuk membahas kerjasama strategis antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR, BPN, dan Korps Kavaleri TNI AD. Menurut Iftah, pentingnya revitalisasi kawasan transmigrasi terutama di Papua. Selain itu, pihaknya berencana mengembangkan transmigrasi berbasis hilirisasi, seperti menjalin kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan bahan baku tertentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa pada tahun 2025 mendatang, Indonesia tak perlu lagi untuk melakukan impor untuk sejumlah komoditas pangan. Dan komoditas utama tersebut meliputi beras konsumsi, garam konsumsi, gula konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak. Zulhas memaparkan target produksi pangan nasional diyakini mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk beras sendiri, target produksi tahun 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton. Sementara itu, kebutuhan nasional beras hanya sebesar 31 juta ton. Oleh karena itu, Zulhas meyakini Indonesia bisa lepas dari praktik impor tahun depan. Meski demikian, Zulhas mengatakan pihaknya bersama Kementerian Teknis yang membidangi soal pangan akan tetap bekerja keras, terutama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi nasional agar mampu memasok untuk kebutuhan industri. Jadi saudara-saudara, kita akan bekerja keras dan ternyata kita bisa, insya Allah. Ya. Mohon doa dan dukungannya. Pak, tadi karena Bapak Presiden luar biasa, ya. Keberpihakan will-nya, political will-nya dari Presiden dukungan terhadap swasembada pangan luar biasa. Oleh karena itu kami meyakini sebelum 2027, paling lambat 2027 kita swasembada pangan. Terima kasih. Selamat. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meresmikan pembangunan sekolah menengah kejuruan berbasis agribisnis di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bangalon, Kabupaten Kutai Timur. Yandri menegaskan pentingnya pendidikan kejuruan berbasis agribisnis untuk mendukung potensi sumber daya alam di wilayah pedesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah menengah kejuruan atau SMK berbasis agribisnis di Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam peletakan batu pertama ini, Yandri menyoroti pembangunan SMK agribisnis sebagai model percontohan kolaborasi tiga pihak. Maka dari itu, ia berharap bahwa pembangunan SMK agribisnis ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan putra-putri terbaik yang memiliki skill di bidang agrobisnis. Peletakan batu pertama, ini SMK menengah kejuruan berbasis agribisnis. Nah, ini kerjasama pihak ketiga sama desa, BUMDes, koperasi. Inti pokoknya kalau kolaborasi itu insya Allah ada sesuatu yang bisa kita maksimalkan manfaat. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Kerjasama antara pihak ketiga, ya pihak swasta di sini, perusahaan-perusahaan, bersama dengan Pak Kades kita ini di bawah arahan Pak Bupati. Tentu kita berharap peletakan batu pertama ini menjadi berkah dan selanjutnya pembangunan akan lancar sehingga nanti suatu saat akan lahir putra-putri terbaik dari sini yang punya skill di bidang agrobisnis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, 8 orang pelajar yang diduga akan melakukan tawuran di kawasan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap oleh tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Barat. Dan dari 8 orang tersebut, pemirsa, polisi mengamankan senjata tajam dan juga petasan. Penangkapan dilakukan berawal dari laporan warga yang resah pada aksi tawuran di daerahnya. Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan 8 orang pelajar yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Kapuk Raya, Jakarta Barat. Penangkapan pelajar ini bermula dari laporan masyarakat yang melihat sekelompok pemuda berkumpul dengan gerak-gerik mencurigakan di wilayah Cengkareng. 8 orang pelajar tersebut ditangkap oleh tim perintis presisi di kawasan Cengkareng saat sedang melakukan patroli rutin pada Jumat sore. Dalam video terlihat saat patroli, sejumlah tim kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelajar yang kedapatan membawa beberapa senjata tajam. Aksi kejar-kejaran tersebut sempat menyulitkan polisi karena para pelajar tersebut sempat kabur ke daerah rumah padat penduduk. Namun, polisi tetap melakukan pencarian dan menemukan 8 pelajar serta barang bukti yang akan dilakukan dalam aksi tawuran. Saat penggeledahan, tim menemukan barang bukti berupa 3 bilah senjata tajam jenis celurit, 1 stick golf, dan 1 petasan yang diduga akan digunakan untuk aksi kekerasan atau tawuran. Selanjutnya, para pelajar beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para pelajar tersebut juga akan diberikan pembinaan awal dan pihak sekolah serta orang tua mereka dipanggil untuk memastikan langkah preventif di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, kita lanjutkan informasinya terkait Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo ini meninjau lokasi terdampak bencana di Sukabumi. Dan dalam tinjauannya, Wamensos memastikan bantuan segera tersalurkan serta memastikan kebutuhan dan juga kenyamanan para pengungsi. Kementerian Sosial bergerak cepat dalam penanganan bencana di Sukabumi dengan segera menyalurkan berbagai bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau lokasi terdampak bencana di Sukabumi pada Sabtu 7 Desember 2024. Wamensos memeriksa kondisi pengungsian korban bencana di Desa Sukamaju, Cikembar, Sukabumi. Sebagai upaya penanganan, Kemensos segera mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi. Kemensos juga menyalurkan berbagai logistik berupa bantuan pangan, bantuan hunian sementara dan sanitasi, serta bantuan sandang dan peralatan rumah tangga. Begitu ada laporan lagi masuk, nanti tim kita juga akan asesmen ke sana. Ini ada garis depan kita, ada tim Tadana yang selalu cepat dalam melakukan asesmen gitu loh. Dan kita di Sukabumi ini punya sentra, jadi secara struktural ya, terus kemudian sumber daya manusianya kita siap karena memang punya petanya di mana yang punya potensi-potensi bencana. Di situ ada lumbung, di situ ada sentra. Jadi udah bagus lah untuk melakukan penanganan bencana ini. Sebelumnya, akibat cuaca ekstrim, Kabupaten Sukabumi dilanda berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi membuka Rapat Kerja Nasional Persatuan Panahan Indonesia 2024 di Artotel Senayan, Jakarta. Dan Menpora Dito dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung Perpani guna menyiapkan dan membina atlet sebaik mungkin. Menpora Dito ingin panahan Indonesia bisa mengukir sejarah di Olimpiade 2028 Los Angeles. Menpora Dito menyampaikan salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan, yaitu tempat latihan memadai di Cibubur Youth Elite Sports Center. Fasilitas tersebut kini dalam pembangunan. Dan ini juga dalam rangka memastikan dan menguatkan bagaimana tadi target-target yang sudah disampaikan Pak Ketum, SEA Games, Asian Games, Asian Youth Games, dan harapannya sampai ke Olimpiade 2028. Targetnya sangat baik, SEA Games menjadi juara umum, dan ini saya sampaikan kami Kemenpora pastinya siap mendukung 100% apa yang dibutuhkan panahan Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menpora Dito juga memuji target ambisius Perpani pada 2025 mendatang, di mana tim panahan Indonesia akan berpartisipasi dalam Archery World Cup, SEA Games Thailand, Asian Youth Games, The World Games. Sementara itu, Ketua Umum PB Perpani Arsyad Rashid menyampaikan Rakernas tahun ini mengangkat tema wujudkan harmonisasi organisasi secara inklusif dan kolaboratif untuk meraih prestasi dunia. Kolaborasi inklusif menjadi kunci meraih prestasi. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan adalah faktor yang bisa mendorong semakin majunya panahan Indonesia. Momen Rakernas ini juga ditandai dengan penandatanganan MOU antara PB Perpani dengan Jarum Foundation. Hal tersebut dilakukan untuk pembinaan atlet. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih Setio Budianto menyampaikan akan mengumpulkan pimpinan lainnya untuk membicarakan target-target kerja lembaga anti rasuah 5 tahun mendatang. Ia menyatakan saat ini pihaknya belum bisa bertemu sebelum resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Setio Budianto menyampaikan akan mengumpulkan pimpinan lainnya untuk membicarakan target-target kerja lembaga anti rasuah 5 tahun mendatang.
Ia menyatakan saat ini pihaknya belum bisa bertemu sebelum resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini masing-masing pimpinan KPK terpilih mempunyai visi dan misi untuk menjalankan tugas 5 tahun mendatang. Menurutnya, visi dan misi itu nantinya akan dibicarakan setelah dilantik. Setio menekankan kinerja pimpinan KPK mendatang akan membawa kerja-kerja pemberantasan korupsi semakin membaik, utamanya terkait indeks persepsi korupsi atau IPK yang belakangan ini mengalami penurunan. Membahas visi-misi apa yang akan kami lakukan untuk kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu akan kami lakukan pasca kami akan dilantik. Kalau sekarang ya masing-masing tentunya belum bertemu, karena masih ada kesibukan masing-masing. Pak Tanak masih di sini, ya Pak Fitro masih di tugasnya di tempatnya, kemudian saya juga masih di Kementerian Pertanian gitu. Jadi tentu masing-masing sudah punya gitu, ada di pikirannya masing-masing. Nah, nanti akan kami bahas. Nah, setelah itu menjadi visi misi bersama, bukan visi misi Setio Budi, visi misinya Fitro atau visi masing-masing, tapi visi misi berlima. Nah, itulah yang akan menjadi program 100 hari, program jangka pendek, jangka sedang, dan akan menjadi jangka panjang. Nah, itu yang akan nanti kami lakukan, menjadi kebijakan yang akan kami laksanakan. Kami akan evaluasi secara bertahap untuk kami lakukan bersama dengan seluruh pegawai yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian itu menyatakan berbagai upaya kerjasama dengan semua pihak dapat kembali meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap KPK. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda kembali terlibat aksi tawuran di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Dan dalam aksi saling serang itu, pemirsa, 2 kelompok pemuda ini mempersenjatai dengan senjata tajam, kayu, dan juga batu. Warga pun mengaku khawatir dan resah dengan aksi tawuran ini. Meski sudah terdengar suara azan, 2 kelompok pemuda yang terlibat aksi tawuran di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang, Muara, Jakarta Timur tidak juga berhenti. Aksi saling serang 2 kelompok pemuda ini masih saja terus terjadi. Para pelaku tawuran ini mempersenjatai dengan senjata tajam, kayu, dan batu yang digunakan untuk menyerang lawannya. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya aksi tawuran 2 kelompok pemuda tersebut. Aksi tawuran dapat dibubarkan setelah pihak kepolisian mendatangi lokasi tawuran. Aksi tawuran ini membuat warga dan pedagang resah dan khawatir, lantaran takut menjadi korban salah sasaran dan meminta polisi segera mengamankan para pelaku tawuran. Iya, lagi dagang, sebenarnya. Tiba-tiba dari sono, Tasen datang. Dan ada itu mana sono, ada kenapa? Dari sono, dari arah mana, Pak? Iya, dari Muara. Dari Muara. Ini remaja apa muda apa gimana, Pak? Yang ngetasin itu anak muda. Muda ya? Iya. Kan semua ya apa-apa. Kena es ke belakang. Ke arah Bonsi atau gimana? Iya, ke arah sini. Terus dengan adanya peristiwa gimana, Pak? Terganggu nggak sih, Pak? Sangat banget. Ya kalau bisa sih, itulah jangan sampai ada kayak gini lagi lah. Masih juga yang lain, ya kan pedagang-pedagang lain jadinya terganggu. Aksi tawuran antar 2 kelompok pemuda kerap kali terjadi di wilayah Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Pihak kepolisian sudah berupaya meredam aksi tawuran tersebut. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendukung penuh program Ansor Stokis sebagai langkah nyata dari gerakan pemuda Ansor untuk mengembangkan UMKM. Dan Kementerian UMKM siap menjadi mitra strategis dalam pembiayaan dan pengintegrasian data melalui proses digitalisasi. Demikian ditegaskan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam sambutannya pada acara peluncuran program Ansor Stokis bekerjasama dengan PT Rukun Mitra Sejati di Tamrin 10 Food and Creative Park Jakarta Minggu 8 Desember 2024. Sementara Ketua Umum GP Ansor, Adin Jauharudin menegaskan program Ansor Stokis diluncurkan untuk menciptakan toleransi, kemanusiaan, dan keadilan ekonomi. Kementerian UMKM akan selalu menjadi mitra strategisnya GP Ansor ke depan. Mari kita berkolaborasi, mari kita bergandengan tangan, kita dukung saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,
demi untuk meningkatkan dan mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terkait dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan, hingga akhir tahun ini setidaknya 2 peraturan OJK akan dikeluarkan. Yang pertama, POJK tentang dukungan untuk kemudahan akses pembiayaan UMKM di mana seluruh industri keuangan, baik itu bank, asuransi, dan semuanya harus wajib memberikan dukungan terhadap UMKM dan dimasukkan di dalam rencana bisnisnya dengan beberapa tahapan. Dan yang kedua adalah inovatif credit scoring yang saat ini sedang dipersiapkan. Demikian diungkapkan Muhammad Ismail Riyadi, PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK. Tim Produksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.